Rekam. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai untuk perkuliahan untuk hari ini dan untuk tema perkuliahan hari ini akan mengambil tema yaitu peralatan konversi kimia, gitu ya, yang lebih jamak atau lebih sering kita sebut sebagai reaktor, gitu ya. Jadi tujuan dari reaktor itu adalah kalau misalnya kita ingin ketahui gitu ya. Jadi di dalam peralatan industri kimia itu ada yang namanya reaktor. Ini bertujuan untuk mengkonversi ya suatu umpan atau kita sebut sebagai feedstock menjadi suatu produk ya, menjadi suatu produk ya. Dan tentu saja ini produknya itu jika dibandingkan dengan feedstocknya gitu ya, itu memiliki nilai tambah, nilai guna atau nilai ekonomi yang lebih tinggi gitu ya. Jadi produk-produk nantinya itu akan bisa digunakan langsung ataukah menjadi umpan dari industri berikutnya begitu ya. Jadi ada yang sifatnya itu apa namanya cuma untuk membuat jadi lebih murni gitu ya. Misalnya dengan proses pemisahan kita menjadi produk yang lebih apa namanya kualitasnya itu lebih baik dari sisi impurities dan juga kemurniannya gitu ya. Atau juga secara molekul itu yang memang berubah gitu ya. Jadi berubah. Makanya untuk mengubahnya ini kita butuh yang namanya itu adalah suatu unit atau suatu reaktor gitu ya, yang nantinya itu bisa mengkonversi molekul yang ada di feedstock itu menjadi suatu produk begitu gitu ya. Jadi ada banyak gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan industri-industri kimia gitu ya, yang akan memanfaatkan reaktor untuk mengkonversi yang namanya feedstock ini menjadi suatu produk begitu, produk kimia yang baru ya. Oke, saya akan lanjutkan untuk slide-nya. Oke. Nah, kalau kita berbicara reaktor, gitu ya, ini akan ada banyak ragamnya, gitu ya. Jadi reaksi itu kan kalau misalnya kita bagi, gitu ya, bisa diselenggarakan di dalam reaksi berfasa gas, gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini, ada reaksi itu bisa dalam fasa gas, ada juga bahasa dalam liquid atau campurannya, gitu ya. Ada gas liquid, gitu ya. Ada liquid dengan liquid, ada gas dengan solid, dan lain sebagainya. Ya, jadi bentuk dari feedstock atau reaktan itu bisa bermacam-macam. Ya, ada yang gas dengan gas, misalnya contohnya itu adalah kalau kita berbicara reaksi pembentukan amonia, gitu ya. N2 dengan apa namanya H2 menjadi NH3 ya, itu adalah contoh yang sebenarnya reaksi kita selenggarakan dalam fasa gas, kita tambahkan dengan gas gitu ya, bereaksi akhirnya menghasilkan produk apa namanya amonia begitu ya. Atau misalnya reaksi yang lain gitu ya, cair dengan cair gitu. Atau reaksi umpannya cair kemudian menghasilkan produk dalam bentuk cairan gitu ya. Misalnya contohnya itu adalah reaksi pengolahan eh, apa namanya produk-produk alam gitu ya. Misalnya dari pinen gitu ya, dari terpentin menjadi suatu produk turunannya, salah satunya itu adalah terpineol atau apa namanya disinfektan. Ya, itu adalah contoh bentuk reaksi dari bentukan cair menjadi bentukan produk dalam bentuk fasa cair gitu ya. Jadi apa yang terjadi di situ umpannya cair gitu ya. Terus kemudian kita reaksikan dengan air atau reaksi hidrasi ya. Air sendiri itu adalah fasanya juga liquid ya. Jadi reaksi antara umpan dengan air itu menghasilkan suatu produk misalnya itu alkohol terpineol gitu ya.
gitu ya. Itu fasanya juga cair, ya. Atau misalnya ada juga reaksi antara liquid dengan gas, misalnya reaksi hidrogenasi, gitu ya. Hidrogenasi minyak. Gitu. Nah, itu adalah contoh minyaknya itu dalam bentuk cair, terus kemudian kita bubbling dengan gas hidrogen, gitu ya, sedemikian hingga nantinya hidrogennya akan bereaksi dengan misalnya gugus-gugus rangkap yang ada di minyak tersebut menjadi ikatan jenuh. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau misalnya kita punya reaksi antara gas dengan liquid, gitu ya. Kemudian ada juga liquid-liquid, misalnya yang tadi saya sampaikan ada air, gitu ya, kita reaksikan dengan apa namanya suatu apa namanya produk alam, gitu ya, atau getah alam, kemudian menjadi produk turunan, misalnya itu adalah alkohol terpineol yang tadi saya sampaikan. Itu adalah contoh reaksi liquid dengan liquid, ya. Dan ada bentukan-bentukan lain, misalnya liquid dengan solid, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu adalah kalau misalnya kita tinjau dari fase umpan yang masuk ke dalam reaktor, gitu ya. Nah, ternyata gitu ya, fase umpan yang masuk ke dalam reaktor, ya, itu akan menentukan kira-kira tipe reaktornya itu akan seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, gitu ya, ini ada tipe-tipe reaktor, gitu ya. Secara umum, gitu ya, tipe reaktor itu terbagi menjadi dua, gitu ya. Ada yang bentuknya vessel atau yang menyebutnya sebagai tangki, gitu ya. Kemudian ada juga yang bentuknya tubular, gitu ya, atau bentukan pipa, pipa panjang, gitu, ya. Nah, untuk bentuknya tank, gitu ya, ini kadangkala kita tambahkan itu yang namanya agitator atau pengaduk. Ya. Tujuannya apa? Pengaduk ini sudah pasti gitu ya, kita menambahkan di situ agar reaksinya itu berjalan secara homogen gitu ya. Jadi supaya reaksinya berlangsung dengan sempurna di setiap titik di dalam reaktor tersebut, kadangkala itu kita tambahkan agitator gitu ya. Yang kedua gitu ya, dengan adanya agitasi tersebut itu akan mempercepat tumbukan antara reagen satu dengan reaktan yang kedua, gitu ya. Jadi tujuannya juga difungsikan di sini itu adalah untuk mempercepat jalannya reaksi, gitu ya. Ya, jadi ada dua tujuan di situ. Kenapa kita menambahkan agitator di situ, ya. Nah, apa namanya? Kalau misalnya kita lihat bentuknya tank itu atau tangki ini, gitu ya, itu bentuknya vessel, ya. Jadi vessel saja, ya. Ini yang seperti biasanya keseharian kita kalau misalnya kita ke dapur, gitu ya, apa namanya? Kalau kita mau memasak air, nah bentuknya itu seperti itu, gitu ya. Cuma kalau di industri, jika kita bandingkan dengan skala yang ada di dapur, di industri itu akan jauh lebih besar, gitu ya. Tangkinya itu akan jauh lebih besar di sana karena apa? Umpannya juga jauh lebih banyak, gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang tubular, gitu ya, bentuk tubular ini adalah bentuknya itu adalah seperti dalnya pipa, gitu ya. Jadi pipa panjang, gitu ya. Terus kemudian apa yang terjadi di situ, gitu ya. Jadi umpan kita masukkan misalnya dari sebelah kiri, gitu ya. Kemudian produk akan keluar dari sisi yang lain, gitu ya. Apa yang keluar dari sisi sebelah kanan kalau gambar-gambar ini. Ya, nah sepanjang perjalanannya, gitu ya, ketika dia memasuki reaktor ini reaksi akan berjalan di situ, gitu ya. Reaksi akan berjalan sedemikian hingga nantinya, gitu ya. Itu nantinya kita akan memiliki yang namanya produk di bagian sisi ini reaksinya sudah 100%, gitu ya. Contoh berkaitan dengan penggunaan tubular ini adalah contoh reaksi polimerisasi, gitu ya. Jadi polimer itu kan tersusun atas monomer-monomer, gitu ya. Jadi satu monomer bertemu dengan monomer yang lain, akhirnya dia berikatan membentuklah suatu yang namanya polimer, gitu ya.
Jadi semakin panjang reaktornya atau semakin panjang tubular reaktor ini nantinya akan dihasilkan bentuk polimer yang memiliki berat molekul yang jauh lebih berat, begitu ya. Ya, jadi bergantung berapa lama nantinya itu suatu reaktan gitu ya berada di dalam reaktor tubular tersebut, gitu ya. Jadi dia akan bergerak gitu ya dari misalnya kiri dan ke kanan atau dari ujung awal menuju ke ujung akhir gitu ya, dan pada bagian akhirnya itu bisa kita hasilkan produk dengan spesifikasi yang tertentu. Jadi akan bergantung dari panjang tubular reaktor itu nantinya akan seperti apa gitu ya. Umumnya kalau misalnya kita menggunakan reaktor apa namanya tangki gitu ya, itu biasanya kita gunakan untuk fasanya itu adalah cair-cair gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya, cair-cair itu apa namanya? Biasanya kita menggunakan tipenya itu adalah tangki gitu ya. Ada yang menggunakan apa namanya tubular tapi biasanya itu adalah jarang. Jarang misalnya kita gunakan apa namanya gitu ya. Nah, ada dua modenya gitu ya. Ada mode batch dan kemudian ada mode continue gitu ya. Jadi kalau misalnya tangki dengan mode batch gitu ya, apa yang kita lakukan gitu ya. Misalnya kita miliki di situ adalah suatu katakanlah di situ vessel, tangki vessel ya. Terus kemudian kita masukkan ya. Kita tunggu cairannya sampai dengan penuh ya. Terus kemudian apa yang kita lakukan gitu ya. Kita tutup umpannya, kemudian kita jalankan agitator ataukah pemutarnya, kemudian kita tunggu sampai T berapa gitu ya, reaksi dijalankan misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu ya. Sebagai contoh kalau untuk reaksi esterifikasi gitu ya, esterifikasi getah yang ini itu biasanya bisa mencapai waktunya itu adalah 4 sampai dengan 6 jam. Ya, jadi apa yang terjadi di situ gitu ya. Semua cairan kita masukkan ke dalam reaktor gitu ya sampai penuh, kemudian kita masukkan apa namanya senyawa pengesternya gitu ya. Misalnya di situ kita tambahkan gliserol gitu ya atau tipe-tipe yang lain gitu ya. Nah, terus kemudian kita jalankan reaktornya selama 6 jam gitu ya. Terus kemudian setelah 6 jam baru kita ambil produknya gitu ya. Jadi itu adalah bentukan dari tipe batch gitu ya atau tipe partaian gitu ya. Untuk tipe batch ini gitu ya. Ini biasanya digunakan di industri-industri farmasi gitu ya. Makanya kalau misalnya Anda lihat di dalam apa namanya ketika membeli obat gitu ya di dalam bungkusnya gitu ya akan tertera yang namanya batch number gitu ya karena apa itu berarti artinya mode ketika dia membuat obat tersebut atau mereaksikannya gitu ya itu diselenggarakan dalam kondisi itu adalah partaian gitu ya. Nah, berbeda dengan partaian, ada mode yang lain itu yang kita sebut sebagai continuous, gitu ya. Continuous artinya apa? Ini umpan akan masuk secara terus-menerus, gitu ya. Sepanjang pabriknya itu beroperasi, gitu ya, umpan akan masuk secara terus-menerus, gitu ya. Demikian juga untuk produknya akan ditarik secara terus-menerus sehingga umpan dan apa namanya produk ini, gitu ya, akan tidak memberikan akumulasi, ya nantinya itu adalah jumlah umpan yang masuk ke pabrik, misalnya itu adalah F1 dengan F out, gitu ya. F in dengan F out ini akan sama sedemikian hingga di dalam reaktor itu akan apa namanya tidak terjadi akumulasi, gitu ya. Ya, jadi itu adalah untuk mode continuous, gitu ya. Nah, semakin besar ukuran pabrik, gitu ya, ini mode continuous akan lebih disukai, gitu ya, daripada modenya itu adalah mode batch, begitu, ya. Tapi kalau untuk pengoperasian yang kecil, gitu ya, atau musiman, gitu ya, contohnya itu adalah industri-industri yang berhubungan dengan pengolahan bahan alam itu kan biasanya musiman, ya. Jadi kadang kalau misalnya musim kemarau dia itu berproduksi gitu ya, terus kemudian musim apa namanya hujannya nggak berproduksi ya. Misalnya industri tebu gitu ya, industri untuk menghasilkan gula pasir gitu ya dari tebu
ya kan ada musim tanam untuk tebunya itu sendiri gitu ya. Jadi ketika musim tanam kita akan menghasilkan tebu gitu ya. Tapi kalau misalnya pas tidak lagi panen gitu ya, tidak ada pasokan feedstocknya. Nah, biasanya menggunakan sistemnya itu adalah sistem produksi partaian atau batch begitu ya. Tapi kalau misalnya umpannya tersedia setiap saat dan jumlahnya besar, biasanya teknik yang digunakan lebih suka itu adalah menggunakan teknik yang continue begitu. Ya, jadi ada plus dan minusnya berkaitan dengan ini juga melihat kapasitas pabriknya apakah itu besar ataukah kecil ketika kita akan memilih apakah kita akan menggunakan mode partean ataukah kita akan menggunakan modenya itu adalah mode continue gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya, baik itu mode batch maupun continue, kalau kita berbicara terkait dengan reaktor gitu ya, kita akan berbicara menggunakan basis yang namanya itu adalah waktu reaksi ya. Itu yang kita sebut sebagai TR atau kita biasa bilang itu adalah reaction time ya, reaction time. Apapun modenya, baik itu mode batch maupun continuous gitu ya, nanti reaksi time-nya itu butuh berapa lama. Ya, karena apa? Untuk menyelenggarakan suatu reaksi, supaya reaksinya itu menuju kepada reaksi yang optimum untuk konversinya maupun untuk jumlah yield yang nantinya akan diperoleh, itu butuh waktu. Ya. Oleh karena itu, yang pasti menjadi apa namanya pertimbangan itu adalah berapa sih lama waktu reaksinya. Ya, misalnya di lab-lab juga Anda lakukan gitu ya, ketika Anda mereaksikan suatu reaksi kimia di dalam gelas gitu ya, itu juga pasti akan dihitung gitu ya, akan diukur kira-kira supaya dapat misalnya konversi 100% itu berapa waktu yang dibutuhkan gitu ya. Ada kalanya reaksinya itu cepat, ya, tapi ada kalanya juga reaksinya itu adalah lambat, ya, bergantung dari tipe reaksinya itu reaksi seperti apa, ya. Jadi ukuran dari tangki, ya, jadi ukuran dari tangki reaktor, baik itu untuk tangki tipe tangki maupun tipe tubular atau pipa, ini akan sangat bergantung kepada waktu reaksinya, gitu ya. Jadi akan bergantung kepada waktu reaksinya. Jadi semakin lama waktu reaksi yang dibutuhkan, ya, ukuran dari vessel atau ukuran dari pipa yang digunakan untuk menyelenggarakan reaksi itu akan semakin besar. Ya, supaya apa? Besarnya volume dari reaktor itu untuk mengakomodir supaya waktu reaksinya cukup sedemikian hingga nantinya pada bagian akhir dari reaksi gitu ya, Anda menghasilkan produk dengan kemurnian yang tinggi gitu ya. Sedikit reaktan yang tercampur di dalamnya ya. Jadi oleh karena itu biasanya waktu reaksi ini akan memegang peranan penting gitu ya. Oleh karena itu pertanyaannya pasti kinetikanya akan seperti apa gitu ya. Karena bagian akhir dari kinetika itu akan menentukan waktu reaksinya itu akan seperti apa. Begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang berhubungan dengan reaktor gitu ya atau reaksi gitu ya, yang pasti itu adalah kalau dari sisi mekanikal atau dari sisi peralatan prosesnya itu yang pasti dikejar itu adalah berapa waktu reaksinya sehingga waktu direaksi dikalikan dengan laju alirnya gitu ya, itu akan menentukan berapa dimensi dari reaktor yang nantinya akan digunakan gitu ya baik tangki maupun reaktor tubular gitu ya. Itu nanti akan menentukan. Oke, baik ya. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa kriteria atau hal yang kritis dari kita memahami reaksi itu adalah berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan reaksi tersebut. Gitu ya. Oke, nah tipe pertama gitu ya dari suatu reaktor itu adalah tipe yang paling sederhana reaktor tangki berpengaduk ya.
Jadi bentuknya seperti apa? Kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya, bentuknya itu adalah vessel gitu ya, silinder gitu ya. Terus kemudian di dalamnya diberikan pengaduk ya. Jadi sekali lagi gitu ya, tujuan dari pengaduk ini adalah membuat reaksi yang berjalan di dalamnya itu menjadi homogen, sekaligus juga biasanya digunakan untuk mempercepat reaksi karena di sini dengan homogenitas gitu ya, dengan adanya pengadukan itu bisa mempercepat misalnya dua reaktan atau reaktan itu untuk bereaksi gitu ya. Tumbukan itu masih jauh lebih efisien dan efektif ketika di situ ada perputaran gitu ya, ada pergerakan di antara molekul-molekulnya gitu ya. Nah, tipe reaktor berpengaduk ini sangat umum kalau misalnya Anda mau menggunakan mode operasinya itu partaian atau batch gitu ya. Nah, Anda di sini membutuhkan yang namanya itu adalah reaktor tipe tangki gitu. Nah, tipe tangki ini akan dilengkapi dengan yang namanya itu adalah umpan ya. Kalau misalnya di sini pengumpanannya ya, termasuk juga di bagian bawah itu adalah bagian produk. Jadi umpan itu secara nature masuknya dari atas, kemudian produk itu yang nantinya akan kita hasilkan, kita ambil dari bagian bawah gitu ya. Ada tipe yang lain, misalnya menggunakan overflow gitu ya, tapi itu biasanya jarang gitu ya. Yang biasanya yang ini untuk reaksi partaian itu adalah kita masukkan umpan dari atas gitu ya. Karena apa? Karena awalnya adalah kosong gitu ya. Kosong, kemudian kita ingin melihat berapa ketinggian optimum untuk menyelenggarakan reaksi tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya kita umpankan dari atas, kita bisa ngelihat nanti pergerakan level cairannya gitu ya. Itu nanti akan seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kita putar, terus kemudian di sini ada produk yang kita ambil dari bagian bawah ya. Nah, untuk menentukan kembali lagi untuk menentukan dimensi dari reaktor ini gitu ya, dalam bentuk berapa sih ketinggiannya dan berapa ini diameternya ya, kita menentukan yang namanya itu adalah volume reaktor gitu ya. Jadi volume reaktor itu ditentukan dari mana? Ditentukan dari yang namanya itu adalah T reaction dikalikan dengan laju alir fluida atau feedstock. Nah, ya. Jadi laju alir fluida gitu ya, itu misalnya satuannya meter kubik per jam dikalikan dengan waktu reaksi itu Anda akan menghasilkan yang namanya volume reaktor. Ya. Nah, kalau volume reaktornya Anda sudah ketahui gitu ya, maka dengan cepat Anda bisa menentukan berapa kira-kira diameternya dan berapa kira-kira ketinggiannya gitu ya. Jadi apa namanya itu dapat kita ketahui dari uh, kalau kalau volume reaktor itu kan luas alas, volume reaktor itu kan sama dengan luas penampang apa namanya vessel dikalikan dengan tinggi kan, ya. Jadi kalau luas penampang vessel, kalau misalnya di sini ada D, berarti A itu adalah seperempat pi D kuadrat, gitu ya. Kemudian dikalikan tinggi atau H ini nanti dapat yang namanya volume reaktor. Gitu ya. Jadi volume reaktor ini ditentukan dari yang namanya T reaksinya dikalikan laju alir dari feedstocknya. Jadi itu secara umum gambaran yang kita gunakan untuk mendesain yang namanya reaktor dari apa namanya suatu sistem gitu. Ya. Nah, pelengkapnya apa saja dalam suatu reaktor gitu ya. Di sini ada yang namanya baffle gitu ya dan juga ada pengaduk. Jadi pengaduk itu dia akan berputar pada saat dia beroperasi. Kemudian baffle itu adalah untuk menciptakan yang namanya itu adalah turbulensi gitu ya. Jadi karena dia menabrak-nabrak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi perputaran di sini ini ya akan turbulen di situ ya. Bertabrakan satu dengan yang lain. Nah, sekali lagi gitu ya. Kalau misalnya kita mereaksikan suatu dua buah reaktor
reaktan gitu ya. Kita butuh agar reaktan satu dan reaktan kedua itu kan ketemu gitu ya, bertemu sehingga timbul yang namanya itu adalah reaksi di situ gitu ya. Nah, pertemuan itu bisa dipercepat dengan itu tadi melakukan pengadukan dan kita bikin buffer-buffernya supaya aliran sekelilingnya ini tidak laminer tapi turbulen. Kalau ada turbulen itu kan berarti potensi untuk reaktan satu dan reaktan dua bertemu atau bereaksi itu jauh menjadi lebih besar daripada laminer, gitu ya. Ya, jadi apa namanya? Ini adalah secara umum skematik dari untuk reaktor tangki berpengaduk dan bagaimana kita menentukan dimensi terkait dengan peralatannya. Gitu, ya, oke baik. Ini saya hapus dulu karena saya mau pindah ke slide berikutnya. Oke, oke. Nah, ada banyak variasinya, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari, kalau reaktornya sendiri sebenarnya adalah vessel, ya. Tetapi kalau kita berbicara bagaimana mengoperasikan vessel, itu ada banyak ragamnya, gitu ya. Ragam-ragam inilah yang sangat akan ditentukan bagaimana kita membuat supaya reaktornya itu bisa menghasilkan produk dengan hasil reaksi, misalnya konversi dan yield yang tinggi, gitu ya. Misalnya apa yang ada gitu ya, contohnya di sini kita punya reaktor itu yang dilengkapi dengan pengaturan temperatur. Dalam artian apa? Di sini selain ada yang namanya pengaduk gitu ya, ternyata juga ada yang untuk mengalirkan panas atau mengambil panas gitu ya. Ini ada istilahnya nanti itu adalah jacketed reactor ya, atau inner coil reactor ya. Jadi kalau kalau jacketed reactor gitu ya, itu di sekeliling reaktor atau di selimut dari apa namanya reaktor, gitu ya, misalnya di selimut sini, gitu ya. Ini kita kasih yang namanya alat untuk mengambil panas atau mengeluarkan panas, gitu ya. Nah, ini di sekelilingnya ini kita kasih yang namanya selimut sedemikian hingga, gitu ya, dia akan bisa menjaga temperaturnya, gitu ya. Nah, reaksi itu kan kadang ada yang eksotermis. Reaksi eksotermis itu artinya reaksi yang menghasilkan panas, gitu ya. Apa akibat kalau misalnya kita tidak menjaga temperaturnya pada reaksi eksotermis? Konversi itu akan turun, gitu ya. Karena begitu kita panas dihasilkan, gitu ya, reaksi akan cenderung untuk berbalik arah menuju ke arah reaktan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya reaktan satu ditambahkan dengan reaktan dua yang menjadi produk, gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya itu reaksinya ini eksotermis, gitu ya, dengan temperatur itu yang semakin meninggi, temperatur yang meninggi, gitu ya, reaksi itu cenderung untuk berbalik ke sebelah kiri. Ya. Efeknya apa? Gitu ya. Efeknya ini adalah nanti pembentukan produknya itu akan sedikit tersendat, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya reaksinya bolak-balik, ini ada produk yang nanti kembali menjadi reaktan. Jadi kadang-kala temperatur itu memang harus kita jaga, khususnya untuk reaktor-reaktor yang eksotermis, gitu ya. Atau ada suatu reaksi yang itu adalah endotermis, gitu ya. Reaksi itu membutuhkan panas ya. Nah, membutuhkan panas berarti artinya apa? Gitu ya. Sepanjang reaksi itu berjalan, gitu ya, ada panas yang kita supply, ya panasnya saja ya, gitu ya. Jadi harus kita hangatkan itu reaktornya, gitu ya. Nah, bagaimana cara menghangatkannya? Bisa di sekeliling dari selimut reaktor ini kita beri pemanas, gitu ya. Pemanas itu dalam bentuk bisa koil, gitu ya. Koil itu bisa ditaruh di dalam ataukah di selimut gitu ya, bisa seperti itu. Kalau di lab-lab itu biasanya inner coil itu tidak ada di dalam, tetapi biasanya kita selubungi gitu ya, kita wrap gitu ya, atau kita bikin uh,
di luar dari selimut dari vessel atau reaktornya. Gitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk di mana kita bisa melakukan bagaimana untuk mempertahankan temperatur. Tergantung reaktor reaksinya. Mau eksotermis, mau endotermis, gitu ya. Ini kita bisa lakukan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan penjagaan panas, gitu ya. Terus kemudian ada juga mekanisme yang lain gitu ya. Selain dia itu membuat jacketed reactor atau inner coil reactor gitu ya. Ya sudah gitu ya. Apa yang kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita mensirkulasikan balik, tetapi aliran yang disirkulasikan ini sudah kita jaga temperaturnya gitu ya. Apakah itu kita dinginkan ataukah kita panaskan gitu ya. Sedemikian hingga nantinya kita kembali ke dalam reaktor ini gitu ya. Ini temperaturnya harus sesuai begitu. Ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai mekanisme recycle ya. Mekanisme aliran recycle untuk menjaga gitu ya kondisi di temperatur di dalam vessel ini tetap terjaga gitu ya. Jadi kita putar-putar tuh gitu ya, kita jaga temperaturnya. Maka di sini kalau misalnya kita perhatikan, kita akan memiliki yang namanya heat exchanger gitu ya, atau alat penukar panas recycle ini untuk menjaga kembali aliran ini agar sesuai dengan keinginan yang kita harapkan gitu ya. Nah, selain itu recycle ini juga nanti itu akan menjaga kalau seandainya reaktor ini ketika keluarnya itu belum konversinya itu belum sesuai gitu ya. Misalnya konversinya masih rendah gitu ya. Misalnya kita harapkan konversi akhirnya itu di 90 tetapi saat ini masih 60. Apa yang akan kita lakukan? Ya kita putar lagi ya, kita putar lagi, masuk lagi ke dalam reaktor, bereaksi lagi ya, sedemikian hingga nantinya gitu ya. Untuk aliran yang kita recycle ini akan bereaksi kembali, jadi 60 tadi akan meningkat menjadi misalnya 70, 80 ataukah 90 ya. Jadi ini kita recycle ulang ya. Banyak tipe reaktor gitu ya yang merecycle ulang gitu ya aliran-aliran produknya ya karena misalnya dalam satu kali pemrosesan gitu ya one screw reaktor itu tidak bisa menghasilkan konversi yang diinginkan. Oleh karena itu ada beberapa bagian yang harus kita balikan gitu ya supaya ya itu tadi gitu ya, menghasilkan konversi yang nilainya itu bisa jauh lebih besar. Khususnya ini banyak kali adalah karena reaktor misalnya untuk reaktor-reaktor yang berkatalis membutuhkan katalis ya. Jadi ada satu apa namanya katalis reaktor yang berkatalis. Kemudian di sini kalau misalnya satu kali saja lewat katalis itu konversinya rendah. Jadi apa yang kita lakukan kita putar supaya konversinya itu menjadi lebih baik begitu ya. Nah, selain recycle, teknik yang bisa kita gunakan sebenarnya kita buat reaktor yang lain gitu ya, secara seri seperti ini ya. Kalau tadi kan kita recycle ya, kita puter-puter kembali gitu ya alirannya gitu ya. Nah, ada metode yang lain gitu ya. Yang kita lakukan itu adalah misalnya dia masukkan ke reaktor satu. Mungkin reaktor satu ini belum berjalan dengan baik gitu ya, reaktor baik. Nah, apa yang kita lakukan? Masukkan ke reaktor yang kedua gitu ya. Oh, belum lagi berjalan misalnya reaktor yang ketiga. Sampai seterusnya sampai dengan konversi yang kita inginkan tadi ya. Nah, jika dibandingkan dengan tipe yang pertama gitu ya, mungkin tipe yang ketiga ini tidak kompleks, tidak terlalu kompleks. Tetapi dia membutuhkan unit reaktor yang jumlahnya lebih daripada satu. Kalau ini kan ya satu ya, gitu ya. Tetapi kita putar-putar saja, gitu ya. Nah, tapi kita juga di sini berhubungan dengan kekomplekan proses, yaitu ada aliran yang harus kita recycle kembali ke dalam reaktor. Gitu ya. Berapa jumlah yang akan dikembalikan itu sangat tergantung dari berapa konversinya gitu ya, ketika keluaran dari reaktor itu. Ya. Jadi kadangkala itu sangat kompleks dalam menentukan berapa rasionya. Gitu ya. Oleh karena itu ada juga tipe teknik yang lain itu ya udah kalau misalnya bagaimana kalau kita meningkatkan konversinya tidak dengan jalan merecycle tetapi ya sudah
masuk ke reaktor yang satu, kemudian keluaran dari reaktor yang satu masuk ke reaktor yang kedua, ya, ketiga, sampai dengan didapati uh, konversi produk yang kita inginkan, begitu, ya. Jadi itu adalah teknik yang lain. Nah, kalau misalnya kita lihat yang skema yang C ini, ya, kita membutuhkan satu, dua, tiga reaktor, ya. Nah, ada pengembangan yang lain, gitu ya, untuk membuat reaktornya itu jauh lebih sederhana, begitu. Apa yang dilakukan? Ya udah ditumpuk saja, gitu ya. Jadi kita tumpuk ini reaktor yang pertama, reaktor yang kedua, kemudian reaktor yang ketiga, ya. Jadi aliran itu kan pergerakannya itu dari reaktor satu, kedua, ketiga. Nah, kalau ditumpuk gimana? Kalau kita masukkan dari bagian reaktor yang satu ini, nanti dia akan bergerak ke atas. Nah, sama kan? Sebenarnya alirannya itu adalah dari reaktor satu masuk ke chamber yang kedua, terus kemudian naik lagi masuk ke chamber yang ketiga, terus kemudian keluar, gitu ya. Jadi ini untuk menyederhanakan dari yang sebelumnya kita butuh tiga vessel yang terpisah, ya. Kalau yang ini udah dalam satu vessel saja, tetapi mungkin ukurannya, panjangnya itu jauh lebih panjang karena ini hasil seri dari tiga reaktor. Jadi tiga reaktor yang ditumpuk, gitu, ya. Nah, mungkin di sini gitu ya, kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, ini kalau misalnya reaktornya itu tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas jika dibandingkan dengan tipe yang ini gitu ya. Jadi ini cukup nantinya itu adalah oh ternyata satu aja yang bisa kita tumpuk, begitu, ya. Jadi ini adalah model-model bagaimana kita melakukan optimasi gitu ya terkait dengan apa namanya penggunaan reaktor ini supaya sekali lagi gitu ya optimasi ini difungsikan agar kita mendapatkan hasil yang memiliki kesesuaian dengan keinginan kita. Apakah kita mau recycle, kita kasih pemanas, pengaduk, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan. Ya. Nah, apa namanya? Ini adalah tipe reaktor kalau tadi skematik ya. Nah, ini potongan reaktor yang benar ya. Nanti yang Anda lihat di dalam pabrik itu akan seperti apa ya. Kalau misalnya kita perhatikan, ini adalah tipe untuk yang jacketed reaktor, gitu ya. Jadi ini tipe jacketed reaktor. Ya, untuk tipe jacketed reaktor ini, kalau misalnya kita bisa lihat di sini, gitu ya, ini adalah untuk tipe motornya. Ya, nanti tipe motornya ini yang berputar, gitu ya. Ini yang berputar. Terus kemudian, ya. Nah, tadi untuk penjagaan temperatur seperti apa? Nah, kalau misalnya Anda perhatikan di sini, gitu ya, ini ada outlet dan inlet untuk steam, gitu ya. Jadi steamnya itu ada di sini, terpisah dari eh, ruangan dalam dari reaktor. Nah, inilah yang kita gunakan untuk menjaga agar temperaturnya itu sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Jadi dengan adanya apa namanya tempat untuk steam ataukah pendingin ataukah pemanas ini gitu ya kita bisa menjaga temperaturnya ya menjaga eksotermis endotermis temperaturnya akan tertentu gitu. Terus kemudian di bagian sini juga ada yang namanya ruang reaksi. Nah, di sini ini adalah ruang reaksi di mana ini reaksi akan berjalan gitu ya. Jadi reaktor apa reaktan itu akan masuk ke dalam ruangan ini kemudian bereaksi gitu ya dengan adanya pengaduk dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini ada charging opening. Jadi tempat dia masuk inlet itu masuk terus kemudian akan diputar ya sedemikian reaksi berjalan. Hasilnya nantinya gitu ya kita bisa keluarkan gitu ya sebagai produk ya. Terus kemudian ada tipe lagi
gitu ya. Misalnya di sini ada autoclave gitu ya. Autoclave itu berarti reaksi yang kita gunakan untuk apa namanya bekerja pada tekanan yang tinggi gitu ya. Jadi ini ada pemutarnya ya, pengaduknya ini dalam bentuk horizontal. Kalau ini kan pengaduknya dalam kondisi vertikal gitu ya, dari atas ke bawah. Kalau ini horizontal, pengaduknya horizontal gitu ya. Nah, terus kemudian ruangan untuk reaksinya itu berada di dalam ruangan ini gitu ya. Jadi ini adalah tempat di mana ini dijalankan. Jadi ini bisa berputar gitu ya. Jadi perputaran itu yang nantinya itu. Nah, untuk tipe-tipe reaksi seperti ini gitu ya, ini biasanya itu adalah tipe-tipe yang kalau misalnya kita jalankan reaksinya itu misalnya terdapat padatan gitu ya, yang nanti akan jatuh, kemudian kita harus aduk lagi dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa menggunakan horizontal. Ini. Terus kemudian ada juga yang menambahkan ball mill di situ gitu ya. Jadi ini ada reaktornya yang berputar. Kalau ini pengaduknya yang berputar, reaktornya tetap atau silinder reaktornya itu tetap gitu ya. Tapi ada tipe yang lain gitu ya di mana dia itu bisa apa namanya dalam kondisi berputar. Nah, kemudian perputaran itu juga bisa menggerakkan adanya ini ada bulatan-bulatan ini adalah ball mill-nya. Jadi dia kan ketika berputar dia naik ke atas terus kemudian karena ball mill ini berat gitu ya. Jadi dia akan jatuh. Jatuhnya ini kita fungsikan untuk menumbuk apa partikel-partikel padat gitu ya supaya ukurannya itu menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi contohnya getah gitu ya. Kalau misalnya Anda mau mereaksikan padatan getah gitu ya, itu kan biasanya kita pingin produknya dalam bentuk powder gitu. Nah, itu bisa juga menggunakan yang namanya ball mill ini untuk tadi memecah produk-produk yang kita hasilkan gitu ya. Terus kemudian ada reaktor dengan heat exchanger, ini seperti HE ya, atau penukar panas. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, gitu ya, ini ada alat, gitu ya. Ini kan sebenarnya HE, kettle, tipe kettle. Kalau misalnya kita kemarin sudah belajar HE, ya, ini kan tipe kettle. Nah, terus kemudian di sini ada pengaduknya. Kalau misalnya kita lihat ini pengaduknya, ya. Di bagian sisi yang luar dari HE ini gitu ya, di sela-sela dari cubing ini reaksi dijalankan ya. Jadi reaktan masuk terus kemudian apa namanya? Ini reaktannya masuk ya. Terus kemudian ini bisa kita keluarkan dari sisi yang lain. Ya. Jadi ini sebenarnya mirip aja gitu ya dengan tipe yang A gitu ya. Hanya bedanya itu adalah kalau tipe ini itu adalah kita memasukkan pemanas atau pendinginnya di luar dari jaket gitu ya, di luar dari apa namanya? Selimut dari reaktor ini. Kalau ini kita masuk ke dalam, tapi tetap ya maksudnya itu adalah baik pemanas atau pendingin itu tidak bercampur dengan reaktan gitu ya. Ya, coba tipe ini adalah tipe cubing gitu ya. Bagaimana untuk nah ini. Ya, jadi sekali lagi untuk tipe A dan B ini ya selain memberikan pengaduk dia juga berfungsi untuk mempertahankan temperaturnya ya. Kadang-kadang kalau misalnya beberapa reaksi gitu ya, kalau misalnya temperaturnya terlalu tinggi, terjadi apa namanya kondisi eksotermis yang berlebihan, gitu ya, reaksinya itu jauh lebih cepat lagi, gitu ya, nanti terjadi ledakan. Oleh karena itu perlu kadang-kadang reaksi itu perlu kita jalankan pada temperatur yang tertentu, ya, tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang, ya. Kalau terlalu rendah itu biasanya laju reaksinya itu akan turun, reaksinya jadi ikut lambat. Terlalu tinggi juga nggak bagus gitu ya. Kalau misalnya terlalu tinggi itu bisa menimbulkan efek di bagian safety-nya tadi gitu ya. Kalau tidak kita jaga temperatur yang baik begitu ya. Kalau reaksi eksotermis gitu, ya semakin panas gitu ya, semakin panas reaksinya jauh lebih cepat menghasilkan panas lagi gitu ya, lebih cepat lagi gitu ya. Nah, nanti akhirnya jadi accident gitu ya karena temperaturnya akan tidak terkontrol ya atau terjadi temperatur overrun. Baik, ini akan saya hapus kembali.
Oke, ya. Nah, apa namanya? Ini juga ada tipe-tipe apa namanya reaktor yang lain, gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini ada tipe apa namanya Venturi, ya. Reaktor Venturi itu dalam bentuk penyemprotan, gitu ya. Kita ketemukan dengan gas dengan cairannya itu di titik Venturi ini, ya, titik yang kecil ini. Tujuannya apa? Gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan ini, karena titik ini mengecil, gitu ya. Jadi ini kita memberikan kepastian bahwa liquid atau cairan dan gas ini akan bertemu di atau bereaksi di dalam biasanya untuk tipe liquid gas ini gitu ya. Ini kita gunakan untuk reaksi-reaksi yang dia itu akan sangat cepat sekali gitu ya. Proses pembentukannya itu sangat cepat sekali gitu ya. Apa namanya sedemikian hingga berkontaknya pun itu sangat singkat gitu ya. Cukup dengan kita apa namanya ini. Dan reaksinya juga berlangsung sangat cepat ya, sedemikian hingga nantinya di titik Venturi inilah titik pertemuan antara dua reaktan. Reaktan misalnya gas dengan cairan begitu. Ya, nah terus kemudian yang F ini biasanya tipe untuk combustor gitu ya. Misalnya ada gas, gasnya itu dalam bentuk misalnya udara, kemudian cairan, cairannya misalnya dalam bentuk fuel atau bahan bakar cair kita ketemukan ya, terus terjadi reaksi di situ ya, terus kemudian kita keluarkan kalau misalnya itu ada produk. Jadi langsung bertemu di titik ini ya, terus kemudian terjadi reaksi begitu ya. Terus kemudian ada tipe-tipe di mana ini tekniknya juga berbeda. Ini biasanya digunakan untuk menangkap suatu cairan gitu ya, yang kandungannya sangat kecil tetapi toksik gitu ya. Misalnya ada dalam gas itu mengandung sulfur dan lain sebagainya, ya. Terus kemudian ingin kita tangkap dengan menggunakan reaksi, ini biasanya reaktan penangkapnya itu dispray, gitu ya. Terus kemudian gas yang berbahaya tadi dialirkan. Harapannya di sini nanti gasnya itu sudah bersih, gitu ya, dari apa namanya pengotor tadi, begitu gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi metode spray ini gitu ya kita gunakan untuk menangkap yaitu pengotor-pengotor yang ada di dalam gas. Itu adalah metode teknik yang lain gitu ya. Terus kemudian ada kalau misalnya di dalam simbol gitu ya, kalau misalnya Anda perhatikan dalam simbol ada tipe bentuknya itu adalah tray gitu ya. Seperti ini atau bentuknya itu pack ya. Jadi seperti kolom destilasi. Metode reaksi itu juga bisa kita jalankan dalam kalau misalnya menggunakan apa namanya reaktor atau vessel vertikal gitu ya yang tinggi gitu ya. Ini isiannya itu bisa dalam bentuk pack gitu ya, pack kolom. Jadi isiannya dalam bentuk padatan-padatan butiran-butiran partikel yang kita masukkan ke dalam vessel ataukah dalam bentuk tray gitu. Dan ini. Nah, untuk tubular ini adalah dalam cubing-cubing seperti ini, gitu ya. Jadi reaktor masuk, terus kemudian keluar, gitu ya. Nah, itu di dalam suatu pipa, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, contohnya itu kalau misalnya tubular itu adalah reaktor polimerisasi, ya. Jadi nanti panjangnya tubular itu atau panjangnya pipa itu akan menentukan kira-kira nanti itu berat molekul dari polimer yang kita hasilkan itu nanti ukurannya akan memiliki BM atau berat molekul berapa gitu ya. Jadi kembali lagi ini nah seorang proses engineer gitu ya itu memiliki tugas ya kalau misalnya di dalam ini adalah menentukan sebenarnya itu berapa resident time-nya ya. Nah, nanti terkait dengan dimensi, terkait dengan kebutuhan apa namanya reaktor gitu ya. Ini biasanya teman-teman dari mechanical atau teknik mesin gitu ya yang nanti akan memberikan desain detail berhubungan dengan reaktornya. Tapi yang pasti adalah sebagai proses engineer, Anda harus tahu nantinya itu adalah residen namanya berapa, laju alirnya berapa. Jadi dimensi kasarnya itulah yang sebenarnya Anda sampaikan kepada
teman-teman dari mechanical. Jadi ingat ya tadi perhitungan tadi bagaimana untuk menentukan volume reaktor gitu ya. Terus kemudian bagaimana untuk menentukan gitu ya laju alir dikalikan dengan reaction times itulah sebagai penentu dasar dari berapa kita volume reaktor yang kita butuhkan. Begitu. Oke, baik. Akan saya lanjutkan lagi ya. Nah, sebentar saya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh apa namanya reaktor ya. Kalau misalnya kita ini gitu ya. Ini contoh yang sangat terkenal sekali gitu ya terkait dengan reaktor untuk metanol gitu ya. A dan B ini adalah reaktor metanol gitu ya. Jadi apa namanya? Ini kalau misalnya kita perhatikan ya, ada bentuk-bentuk seperti ini adalah distributor gitu ya. Kalau misalnya metanol itu adalah reaksi CO dengan H2 menjadi CH3OH gitu ya. CO dengan H2 itu akan menjadi CH3OH. Jadi CO-nya di sini dan H2-nya itu dalam bentuk gas gitu ya. Jadi supaya reaksinya itu homogen, ini kita perlu yang namanya distributor-distributor ini. Ya, supaya kembali lagi gitu ya dengan distributor tadi reaksinya berlangsung secara homogen di setiap titik di dalam reaktor. Begitu. Ya. Ini juga sama gitu ya. Ini reaktor apa namanya? Metanol juga gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan gasnya itu masuk dari atas, terus kemudian mengalami pemanasan gitu ya. Terus kemudian apa yang terjadi di situ gitu ya, dia melewati unggun-unggun katalis ini gitu ya. Jadi katalis untuk apa namanya metanol gitu ya, kita gunakan ini copper zinc alumina biasanya atau CZA kita kenalnya. Copper zinc alumina itu nanti akan mereaksikan antara CO dengan H2 tadi gitu ya sedemikian hingga nantinya ini apa namanya akan menghasilkan metanol ya. Ini ini sebenarnya sama ya gambar di ini ya. Jadi ini cuma dilengkapi dengan pack-nya gitu ya. Jadi katalis-katalisnya itu di pack sini gitu ya. Dan di sini ada lubang-lubang ini untuk kembali lagi gitu ya mendistribusikan gitu ya dari alirannya supaya menjadi aliran yang lebih baik. Ya, nah terus kemudian untuk tipe ini biasanya untuk reaktor apa namanya pembakaran gitu ya untuk produksi syngas, sintetik gas ya. Jadi di sini sekali lagi kalau sintetis gas itu kalau terjadi reaksi yang overrun gitu ya, pembakaran itu kan akan menghasilkan panas. Tapi kalau terus-terusan gitu ya nanti temperaturnya akan sangat tinggi sekali. Jadi harus panas itu harus apa namanya kita jaga. Caranya apa gitu ya? Di dalamnya itu kita masukkan yang namanya itu adalah air. Air itu akan mengambil panas yang berlebihan tadi menjadi suatu steam gitu ya. Makanya di sini ada yang namanya steam collector gitu ya. Nah, tujuannya apa? Ketika kita masukkan air tadi, reaktor ya, apa namanya reaksi tadi itu yang eksotermis tadi, panasnya akan terambil, terus kemudian di sini kita akan hasilkan panas dan juga kita akan menghasilkan yang namanya itu adalah gas apa namanya sintetik gitu ya. Yang itu kandungannya adalah biasanya mengandung CO dan hidrogen gitu ya. Oke, ini salah satu contoh aplikasi atau bentukan dari reaktor, gitu ya. Jadi sekali lagi apa namanya? Nah, kemudian ini tipe reaktor yang lain, ya. Ini adalah tipe reaktor untuk catalytic cracking, gitu ya. Jadi catalytic cracking ini reaksi yang dia itu akan memotong rantai panjang dari suatu minyak gitu ya menjadi bentukan-bentukan yang lebih pendek gitu ya. Makanya disebut sebagai catalytic cracking ya.
permasalahan dari catalytic cracking ini adalah untuk membuat bentukan yang seragam, homogen, dia membutuhkan yang namanya katalis, gitu ya. Katalis untuk catalytic cracking. Nah, katalis ini cepat sekali mengalami yang namanya deaktivasi, gitu ya. Cepat sekali yang namanya deaktivasi. Oleh karena itu, gitu ya, dia dibutuhkan suatu konfigurasi yang sangat apa namanya sophisticated gitu ya, spesial gitu ya, supaya dia itu bisa berlangsung dengan eh, baik gitu ya. Jadi apa yang terjadi di situ gitu ya, katalis yang nantinya akan kita gunakan gitu ya, ini harus cepat diregenerasi di dalam yang namanya regenerator ya. Nah, ini reaktornya ya. Jadi kalau kita perhatikan gitu ya, ini misalnya ada apa namanya, ada minyak yang harus di cracking, ini masuk ke sini ya. Tentu saja ini temperaturnya tinggi ya, temperatur tinggi. Reaktor ini punya temperatur tinggi gitu ya. Nah, terus kemudian produknya itu akan pergi ke atas karena katalisnya itu bentuknya itu adalah padatan gitu ya. Jadi secara gravitasi dia akan turun, turun ke sini ya, kemudian akan diregenerasi di regenerator ini. Jadi dia akan pergi ke sini, nah, ini ya, terus kemudian diregenerasi, hasil regenerasi dikirim balik menuju ke reaktor, unit reaktor, gitu ya, dari regenerator ini, ya. Jadi apa namanya, resident time-nya itu adalah cracking itu cepat, gitu ya. Jadi dalam satuan detik begitu. Nah, katalisnya pun juga terdeaktivasi dalam satuan detik juga. Oleh karena ini rotasi ini sangat cepat sekali, ya. Jadi pergerakan dari katalis yang butuh regenerasi, kemudian katalis yang disuplai ke reaktor ini sangat cepat sekali. Nah, bentukannya seperti ini, gitu ya. Jadi apa sih proses regenerasi? Sebenarnya proses regenerasi itu adalah memberikan pemanasan kepada katalis supaya katalisnya aktif lagi, gitu ya. Jadi katalisnya aktif lagi gitu ya. Dengan dia aktif lagi ini dia bisa digunakan untuk mengcracking. Kalau tidak menggunakan katalis, cracking yang minyak bumi gitu ya, itu akan menghasilkan suatu produk yang sangat-sangat beragam sekali. Ya, variannya sangat apa namanya tinggi. Nah, tentu saja ini kalau variannya sangat tinggi, produknya sangat beragam, ini susah untuk dijual ke apa namanya, menjadi produk-produk, misalnya produk kerusin, produk ini gitu ya. Jadi oleh karena itu ya, produk nafta dan lain sebagainya, supaya dia itu bentuknya seragam itu dibutuhkan yang namanya katalis ya. Nah, ini sama gitu ya. Ini juga bentukan dari catalytic cracking gitu ya. Sama ini sebenarnya ya, kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya, ini reaksinya terjadi di sini, terus kemudian katalisnya ini akan turun, diregenerasi gitu ya, terus kemudian kembali lagi ke sini gitu ya. Nah, ini diregenerasi di sini, kemudian turun lewat sini. Nah, ini nanti bereaksi lagi ke sini gitu ya. Ini kemudian turun lagi, diregenerasi dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ini bedanya itu adalah ini di dalam dua reaktor terpisah, ini reaktornya itu menjadi satu paket gitu ya. Jadi masing-masing teknologi itu punya caranya gitu ya. Apakah di dalam satu paket reaktor ataukah dibikin dalam reaktor terpisah gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat dari bagaimana apa namanya. Tapi secara umum keduanya ini, dua reaktor ini memiliki prinsip yang sama gitu ya. Jadi katalis digunakan gitu ya. Terus kemudian mengalami proses apa namanya, deaktivasi, dan itu perlu diregenerasi, kemudian aktif lagi pada regenerator, kemudian dikirim balik menuju ke reaktor ya. Jadi secara umum ini prinsipnya ini sama ya. Oke, baik. Ini akan saya lanjutkan lagi gitu ya. Nah, ini tipe-tipe reaktor yang lain kalau misalnya kita ini gitu ya. Ini tipe reaktor tadi itu sudah ya. Yang tipe A itu adalah tipe jacketed reaktor. Nah, ini adalah tipe jacketed reaktor ya.
Terus kemudian ada yang tipe inner coil gitu ya atau internal tube. Nah, hampir sama nih ya. Jadi kalau di sini ini pemanas dan pendinginnya itu berada di luar, di jaket luar atau di selimut dari reaktor ini. Kalau ini berada di dalam. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, fungsinya sama gitu ya untuk menjaga temperatur gitu ya. Untuk menjaga temperatur ya. Ini bentuknya ada yang horizontal, ada yang vertikal seperti ini atau bentuknya horizontal ya. Sebenarnya titik-titik ini bukan bubble ya. Ini adalah cubing-cubing yang dia itu melingkar. Melingkarnya itu nah kayak gini. Nah, ya, melingkar secara horizontal gitu ya. Jadi ini ada yang tipenya itu melingkar horizontal ataukah dia itu vertikal seperti ini. Ya. Terus kemudian ini adalah tipe yang tadi ada disampaikan di skematik itu adalah dengan recycle gitu ya. Recycle terus kemudian ada ininya gitu ya. Nah, ini untuk apa namanya? Tipe-tipe yang lain untuk D dan E gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya, konversi itu terjadi pada bagian depannya gitu ya, konversi akan meningkat gitu ya. Nah, ini harus memastikan bahwa di bagian akhir dari produk gitu ya, itu konversinya sudah konversi yang hampir mendekati 100%. Nah, ya. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan lagi gitu ya. Oh, kelihatannya sudah selesai. Oke, baik. Ada yang ditanyakan dari para mahasiswa sekalian terkait dengan materi hari ini yang berhubungan dengan reaktor? Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, baik. Kalau misalnya cukup jelas, gitu ya. Jadi seperti biasa, nanti minggu depan, gitu ya, Anda akan membuat rangkuman, gitu ya, terkait dengan materi kita hari ini, gitu ya. Eh, apa namanya? Sekaligus kita akan memiliki UTS yang kedua di minggu depan sebelum kita menyelesaikan perkuliahannya. Begitu. Oke ya. Tadi disampaikan oleh Pak Gede, kita selesai di pertengahan Desember, gitu ya. Jadi di awal Desember kita adakan UTS yang kedua. Jadi UTS yang kedua nanti ya di awal Desember, berarti minggu depan di Rabu itu tanggal berapa ya? Di tanggal 6 Desember ya, kita akan adakan apa namanya UTS yang kedua, gitu. Ya. Nah, berhubungan dengan materinya nanti itu adalah setelah UTS 1 sampai dengan reaktor. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat setelah reaktor kita belajar apa saja. Setelah UTS 1 kita belajar apa? Kita kemarin belajar tentang pompa, terus kemudian belajar tentang kompresor, kemudian terus kemudian ada juga heat exchanger dan reaktor ini gitu ya. Jadi itu adalah materi yang berhubungan dengan UTS 1. Tapi ingat gitu ya, nanti di sebelum atau pas tanggal 6 itu juga ada submission berhubungan dengan Anda menyampaikan rangkuman materi yang berhubungan dengan reaktor ini. Seperti biasa gitu ya. Nanti akan saya bukakan Google Classroom-nya gitu ya untuk Anda bisa merekap atau menuliskan gitu ya rangkuman dari perkuliahan yang akan kita laksanakan, yang telah kita laksanakan di hari ini. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, nanti kalau UTS keduanya seperti apa ya? Seperti UTS 1. Gitu ya. Saya sebenarnya lebih menekankan kepada konsepnya gitu ya. Bagaimana pemahaman Anda terkait dengan unit-unit operasi yang jadi saya tidak akan memberikan perkuliahan apa namanya soal yang sangat-sangat eh, misalnya menghitung gitu tidak. Ya, ya lebih kepada open ended. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada, mungkin kita bisa sudahi untuk perkuliahan hari ini, gitu ya. Silahkan sisa jamnya ini kita Anda gunakan untuk
merangkum dari apa yang sudah disampaikan di area ini gitu ya sebagai bagian. Nanti videonya juga akan saya upload gitu ya, videonya akan saya upload sedemikian hingga nanti Anda bisa melengkapi dari rangkuman. Ya, baik kalau misalnya tidak ada, kita bisa sudahi pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke ya, saya meeting, saya